melanjutkan video sebelumnya tentang branching atau decision dalam Scratch. Ada operator yang seringkali digunakan dalam kondisi, yaitu yang disebut dengan logical operator. Operator ini berguna untuk mengkombinasikan dua atau lebih ekspresi relasional. Ekspresi relasional itu yang sudah saya bahas sebelumnya. Tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan, itu yang disebut dengan ekspresi relasional. Relational expression, yaitu ekspresi untuk memeriksa relasi atau hubungan dari dua buah ekspresi. Ya. Nah, hasilnya dari ekspresi relasional adalah true atau false. Nah, jika kita punya beberapa nilai boolean, true atau false, lalu ingin kita gabung, nah, itu kita gunakan yang dinamakan dengan operator logical. Ini adalah operator-operator logical yang dipakai dalam berbagai pemrograman, ya, termasuk Scratch, yaitu and, or, dan not. Saya akan membahas masing-masingnya secara lebih detail di slide berikutnya. Kita lihat operator pertama, yaitu and. Operator and bekerja berdasarkan nilai sebagai berikut seperti terlihat pada truth table sebelah kanan atau tabel kebenaran. Ada beberapa nilai kemungkinan jika kita punya dua buah variabel. Misalnya kita punya dua buah variabel x dan y, ya. Nah, ada 4 kombinasi yang mungkin untuk nilai kebenaran dari dua buah variabel. Yang baris pertama menunjukkan jika keduanya true dan baris terakhir menunjukkan jika keduanya false. Baris kedua dan ketiga itu salah satu true, salah satu false. Ya, ini berselang-seling ya. Jadi x-nya true, y-nya false, baris ketiga sebaliknya. Nah, untuk n, nilai kebenaran akhirnya hanya akan bernilai true jika kedua variabel benar-benar bernilai true. Jadi hanya ada baris satu yang bernilai true. Sisanya akan false. Jadi n itu sangat pure ya. Salah satu saja false, maka semua akan false. Dia harus murni, betul-betul true. Baru hasil akhir kebenaran dari operator n akan true. Ya. Lagi-lagi, kamu lihat dari truth table ini, bahwa inputnya itu hexagon ya. Artinya yang return value-nya boolean. Memang punya nilai boolean ya. Entah true, entah false. Dan hasil akhirnya juga hexagon yang berwarna hijau, yaitu yang berupa nilai kebenaran, true atau false. Sehingga bentuknya seperti ini dalam Scratch. Dalam Scratch, bentuk hexagon merepresentasikan bahwa ekspresi tersebut mereturn value yang berupa boolean values, entah true atau false. Nah, di bagian bawah ini diberi contoh segmen program. Sebelah kiri itu tanpa operator logical. Sebelah kanan yang sudah diubah menggunakan operator logical. Keduanya melakukan hal yang sama, tetapi kamu lihat potongan kode yang kedua itu bentuknya lebih compact dibanding yang pertama. Selain bentuknya lebih concise, ringkas, juga more readable ya, buat programmer untuk membaca kodenya lebih mudah untuk dibaca. Misalnya pada contoh ini dilakukan pemeriksaan jika levelnya 1, dicek apakah skornya juga 100. Jika skor levelnya 1 dan skornya 100, maka skornya diganti menjadi diubah dengan nilai 200 ya. Jadi ada tambahan nilai ya. Change score by 200. Nah, kamu lihat kode yang sama itu diubah ke dalam bentuk n. Karena ini n itu artinya apa? Jika levelnya 1 dan juga memenuhi skor 100, baru skornya diupdate dengan nilai tambahan 200. Ya. Jadi more readable, more concise, yaitu kegunaan dari operator logika. Ya. Pada kasus ini, kedua kondisi harus terpenuhi baru dia dapat diupdate nilainya, skornya dengan 200. Ya, jadi dua-duanya harus benar dulu. Kalau salah satu salah, maka tidak akan diganti skornya. Ya.
Oke, itu contoh untuk AND. Operator kedua, operator logika kedua itu adalah OR. Ya. Truth table atau tabel kebenarannya dapat dilihat di sebelah kanan. Ini 4 kemungkinan nilai untuk kombinasi X dan Y. Nah, OR berkebalikan dengan AND. Artinya, jika salah satu saja true, maka hasil akhirnya akan true. Karena baris 1-3, minimal ada satu yang true di antara X dan Y, ya. Baris 1 keduanya. Baris 2, X-nya true. Baris 3, Y-nya yang true. Maka hasil OR-nya akan true. Ya, maka hasil akhir kebenarannya akan true. Tetapi jika keduanya false, maka hasil akhirnya akan false. Ya. Nah, misalnya pada contoh ini, diberi contoh, jika time left-nya sama dengan 0, maka game over-nya 1. Tetapi jika tidak, maka diperiksa. Jika energi levelnya 0, maka game over-nya 1. Jadi, pada contoh ini, ada 2 kondisi yang dapat membuat game over. Ya, kamu lihat ya. Kapan game over di set 1? Yaitu jika waktu yang tersisanya tinggal 0 atau energi levelnya sudah habis, alias energi levelnya 0. Jadi salah satu saja atau keduanya terpenuhi, maka game over-nya akan menjadi 1, alias gamenya berakhir. Nah, bentuk ini bisa kita perpendek jadi kode sebelah kanan bernomor 2. Jadi jika salah satu atau keduanya terpenuhi, maka game over-nya akan 1. Ya. Kamu lihat bahwa di potongan yang pertama, baris 1 dan baris ke-5 itu sama-sama men-set game over-nya menjadi 1. Itu bisa diringkas menjadi seperti ini. Ya. Jadi, ini dibaca dengan if time left sama dengan 0 atau energi levelnya sama dengan 0, maka game over-nya di set 1. Ya. Jadi, bisa salah satu atau keduanya yang benar. Maka dia langsung masuk ke dalam kondisi if. Ya. Oke. Operator ketiga adalah not. Not adalah operator yang sederhana yang menghasilkan kebalikan dari nilai kebenaran awal. Jadi di sini hanya akan ada satu variabel, ya, karena ini unary operator, artinya operator yang hanya menerima sebuah operan, yaitu dalam hal ini contohnya variabel sembarang X. Kalau nilai awalnya true, maka not X menjadi false. Nilai awalnya false, not X menjadi true. Ya, contohnya. Jika skornya lebih besar dari 100 tapi di not. Berarti lawan dari lebih besar itu lebih kecil sama dengan, ya. Akan dikeluarkan statement sorry cannot go to the next level. Jadi kalau skornya masih di bawah atau sama dengan 100, maka akan ditampilkan kalimat ini. Ya. Kamu lihat ini adalah contoh ekspresi, untuk menyatakan kebalikan, ya, kebalikan dari apa yang ditulis di bagian kondisi. Oke. Nah, logical operator tadi dapat digunakan, salah satunya adalah untuk memeriksa range dari bilangan, ya, atau numeric ranges, jangkauan nilai. Ya, apakah nilainya berada di range tertentu atau di luar? Ya. Contoh, misalnya kamu ingin menyatakan dalam program nilainya harus berada di range antara 10 sampai 20 eksklusif, artinya 10 dan 20 tidak termasuk. Maka kamu bisa menyatakan range tersebut dalam ekspresi seperti ini. X lebih besar 10 and X lebih kecil 20. Jadi dalam program, ya, dalam pemrograman, kamu mau pakai bahasa apapun, untuk menyatakan range, kamu harus menulisnya dengan cara seperti ini. Tidak dapat dinyatakan dalam notasi matematik
10 lebih kecil X lebih kecil 20. Jadi kamu nggak bisa nulis ekspresi matematik seperti itu dalam programming. Ya, harus dinyatakan dalam bentuk ini. Lebih besar 10 dan lebih kecil 20. Ya. Nah, atau kalau misalnya range-nya lebih kecil 10 atau lebih besar 20, maka kamu tulisnya seperti ini. X lebih kecil 10 atau X-nya lebih besar 20. Artinya harus berada di range itu. Ya, kenapa atau di sini? Karena tidak mungkin sebuah bilangan berada di dua range yang berbeda. Ya. Kamu lihat kalau yang atas ini adalah menyatakan satu range atau daerah yang sama, yaitu antara 10 sampai 20, ya, eksklusif. Kalau yang ini range-nya satu sebelah kirinya 10, satu sebelah kanannya 20. Ya. Ya, kalau kamu menyatakannya dalam N, maka akan selalu false, ya. Karena itu ya, tidak bisa pada saat yang bersamaan X-nya lebih kecil 10 dan pada saat yang bersamaan juga sekaligus lebih besar 20. Itu tidak mungkin. Jadi ini ekspresi yang selalu menghasilkan nilai false. Hati-hati dengan itu. Jadi perhatikan antara N sama OR, jangan sampai salah menyatakannya. Ya, ini gambarannya. Jadi yang pertama, ekspresi pertama itu pasti di range ini. Yang ekspresi kedua, lebih kecil 10 ada di sini. Ya, lebih besar 10 ada di sini. Ya. Lalu ini yang ketiga tidak dapat berada pada saat yang bersamaan ya. Jadi ini lebih besar 10, di sini 10, di sini cara menyatakan lebih besar sama dengan 10 ya. Jadi kamu bisa menyatakan ini dalam bentuk X lebih besar 10. Jadi untuk menyatakan lebih besar sama dengan itu ada dua cara. Bisa dengan not X lebih kecil 10, bisa dengan lebih besar 10 or sama dengan 10. Kenapa or? Karena tidak bisa pada saat yang bersamaan dia 10 dan sekaligus lebih besar dari 10. Nggak bisa. Jadi makanya kamu harus nyatakan dalam relasi, operator dengan operator logika or. Ya, untuk menyatakan lebih besar sama dengan dalam Scratch. Ya, kalau dalam bahasa pemrograman lain, lebih besar sama dengan itu ditulis dengan operator lebih besar, lalu menulis operator sama dengan. Tapi dalam Scratch, kamu harus menyatakan pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan cara ini. Ada dua cara. Ya, not dari kebalikannya atau ini. Ya, lebih besar or, jangan salah dengan N. Ingat, logika kamu harus mulai digunakan kapan menggunakan OR, kapan menggunakan AND. Oke, ini cara-cara menggunakan relasi operator logical dan relasional dalam Scratch untuk menyatakan pertidaksamaan lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Jadi jika ekspresinya lebih besar sama dengan, maka kamu gunakan not lebih kecil. Ya, atau lebih besar or sama dengan. Ya. Untuk lebih kecil sama dengan, gunakan not lebih besar atau lebih kecil or sama dengan. Ya. Untuk menyatakan range seperti ini berarti X-nya berada di 10, antara 10 dan 20 inklusif, maka gunakan not X lebih kecil 10 and not X lebih besar 10. Untuk menyatakan range atau bisa juga untuk menyatakan range tersebut, kamu gunakan X lebih besar 10 and X lebih kecil 20 or X sama dengan 10 or X sama dengan 20. Tolong diresapi dulu apa yang saya bahas di sini, bisa diulangi videonya atau di pause untuk memperdalam pemahaman kamu sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya.